Bertemu lagi di Tata Kuswaya Channel. Kali ini saya kedapatan unit yang suspensi depannya ini udah diceperin atau perkeongnya udah dipotong sebagian. Nah, seperti ini ya unitnya. Jadi ini untuk yang sebelah kanan, untuk yang sebelah kanan udah dibenerin dan yang sebelah kiri ini masih belum dibenerin. Jadi saya akan bikin review cara perbaikannya dan cara penggantian ke shock breaker atau yang perkeong yang orinya, seperti itu ya. Jadi ini repotnya tuh kalau di jalan jelek sangat ceper sekali. Jadi ini gasruk ke spakbor di atasnya. Nah, ini cuma 3 jari juga sempit, tapi yang kanan yang udah distandarin atau diorisinalkan lagi ini 5 jari itu masuk. Nah, jadi perbedaannya sangat signifikan, sekitar 2 jari itu sangat berpengaruh. Nah, untuk perkeong yang udah dipotongnya yang ini ya, yang pendek. Jadi ini ada 6 uril yang udah dipotong. Nah, ini untuk semuanya yang orisinil itu 9 uril, jadi beda 3 uril, dan itu sangat ceper sekali. Yang repotnya tuh kalau dipakai di jalan jelek, jadi gasruk ke spakbor depan yang mengakibatkan spakbor rusak, ban juga rusak, malahan bisa bikin sobek. Sekarang kita ganti ke yang ori. Nah, untuk proses penggantiannya sangat mudah sekali dan sangat gampang. Ini satu roda cuman butuh waktu sekitar 40 menit. Nah, yang pertama ini cukup dibuka dulu ban depannya. Jadi kita sebelum dibuka kita gunain dulu dongkrak. Yang dongkraknya itu sebelah tengahnya ya. Jadi angkat sama sayap bawahnya. Kalau misalkan didongkrak sayapnya nanti keikut semua ke atas ya. Jadi yang didongkrak itu aspaloknya yang tengah. Kemudian bododanya dibuka semua keempat-empatnya. Dan setelah dibuka bannya dicopot. Kemudian ini hasil dari pembukaan yang tadi. Nah, setelah seperti ini kita cukup buka baut yang di atasnya. Ini baut yang satu. Nah, yang satu yang atas ini ya, jangan yang 3 tapi yang di tengah yang atas itu pakai kunci 23 sok. Nah, setelah dibuka dicopot aja ya, yang itu untuk murnya dicopot. Nah, nanti bawahnya tuh bakal seperti ini. Jadi bawahnya langsung bisa dilepas. Nah, yang pertama karetnya lepas, kemudian tutupnya, lalu ini pernya dilepas. Nah, ini sangat gampang sekali, jadi nggak perlu ke bengkel, jadi cuma cukup modal kunci roda sama kunci 23. Lalu dimasukkan per yang orisinilnya ini, yang lingkaran ulirnya tuh ada 9. Ini orisinil, ini cabutannya. Dan yang ini dibuang saja atau di kilo ya, karena buat apa ya, mau dipakai juga paling dibikin pisau. Kemudian setelah masuk, ini dimasukkan kembali tutupnya. Kemudian dimasukkan lagi untuk karet-karetnya semua. Dimasukkan lagi seperti tadi pas awal dari pembongkaran. Dimasukkan seperti ini biar nanti gak goyang. Jangan lupa jangan sampai salah pasang, lepaskan lagi aja. Kalau sampai salah pasang nanti gak enak, bisa jedak-jedak soknya. Pemasangannya cukup mudah, cuma 40 menit saja satu roda beres. Jadi total 2 roda ini 80 menit atau sekitar 1 jam sampai 2 jam. Paling lama 2 jam. Nah, ini seperti ini ya dipasangkannya. Jadi kalau misalkan pakai kompori itu memang lebih panjang. Jadi jarak antar main atas bawahnya tuh lebih panjang juga, jadi lebih enak, lebih empuk. Kemudian setelah dipasangkan, lalu masukkan lagi ini soknya, asoknya ke lubang soknya. Ini ke sini ya. Nah, ke tengah. Lalu ketika sudah dikencengin pakai kunci 23, kemudian tutup kembali, tutup mur soknya itu yang karet, untuk pakai yang karet bawaannya. Kemudian ini bannya dipasang kembali. Nah, untuk pemasangan ban nanti ini didongkrak ya, karena itu sangat bawah sekali, jadi didongkrak. Jadi dongkraknya harus pakai 2 ya. Diusahakan harus pakai dongkrak 2, karena kalau satu itu susah, harus main ganjal. Oke, ini untuk bannya dipasangkan kembali dan baut rodanya pun dipasangkan kembali. Jangan lupa untuk pengencangannya jangan sampai kendor ya, karena kalau sampai kendor nanti malah gak simetris dan lajunya pun itu malah gak enak. Jadi ini sudah selesai prosesnya semua, dari proses awal sampai akhir ini cuma 40 menit satu roda. Jadi 2 roda itu 80 menit.
sekitar segitu. Dan alat-alatnya pun sangat sederhana sekali. Nah, ini udah beres semua, udah beres. Kita bandingkan. Ini yang tadi yang sebelah kanan 5 jari ya, 5 jari. Nah, ini juga 4 jari longgar, 5 jari pas masuk ya. Karena memang ini beda ketinggian ini lantainya. Untuk lantai bawahnya, lantai posisi daerahnya maksudnya gitu. Ini udah bagus, udah kita ukur dan udah sama pas rata. Kalau yang tadi kan 3 jari ya kalau sebelum diganti. Nah, ini jadi 5 jari masuk. Dan ini di kolongnya jadi seperti ini. Kolongnya pun ini jadi lebih tinggi dan terlihat untuk pernya pun itu lebih banyak ya. Jadi urilannya tuh lebih banyak, ada 9 uril. Yang tadinya 6 uril. Oke, jadi mobil ini udah siap pakai dan udah siap jual juga. Kebetulan mau saya jual. Ini harganya 11 juta rupiah. Nah, ini penampakan ketika sudah saya keluarin ya dari yang garasi tadi, karena kan susah untuk reviewnya juga udah susah untuk lihat dari berdirinya ini mobil ya. Jadi ini udah kelihatan nih untuk antara space dari ban ke spakbor itu udah rata semua, udah 5 jari. Jadi antara depan dan belakang, kiri kanan semua udah rata ya, udah 5 jari. Jadi ini udah bagus, udah enak. Ini penampakannya setelah di pernya itu setelah diganti ke yang orsinil. Nah, jadi kelihatannya juga lebih enak ya, lebih tinggi, lebih simetris, juga dipakainya pun pasti gak akan mentok. Kalau yang tadi yang sebelumnya itu parah banget mentok, malahan ban sampai ada yang kegores yang hampir rusak. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita ke kolong pun kalau udah tinggi kayak gini gak susah. Emang sih standarnya seperti ini gitu. Cuman kan nggak tahu kenapa, mungkin yang punya tadinya pengen ceper, pengen kelihatan anak muda banget itu. Padahal kondisi kalau di perkampungan itu banyak batuan, kemudian tanahnya terjal gitu. Ya nggak tahu lah. Nah, kemudian saya pakai ini, saya sengaja pakainya ke daerah yang tanjakan, yang kemudian yang jalan aspalnya juga nggak rata. Ini nggak ada mentok-mentoknya sama sekali, jadi seperti orsinil kembali. Ini enak, kaki-kakinya jadi lebih empuk dibandingkan dengan tadi waktu per depannya itu diceperin. Nah, jadi ini lebih enak. Sebetulnya sih ini sama per belakangnya yang diceperin. Cuman saya nggak bikin video tadi waktu penaikannya kembali yang per belakang karena nggak ada yang video, ditambah waktunya sangat sempit, sangat sibuk. Jadi saya bikin video tutorial tentang penggantian yang depan aja, karena kalau yang belakang cukup itu ya, cukup susah nanti untuk bikin videonya karena gak ada yang kameramen yang bantuin. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.